Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Tema kali ini adalah pentingnya memahami indeks glikemik untuk penderita diabetes. Apa itu indeks glikemik? Beberapa makanan dapat membuat peningkatan gula darah secara cepat. Hal ini berbahaya untuk orang dengan diabetes atau memiliki risiko penyakit diabetes. Menghitung indeks glikemik menjadi penting untuk mengetahui bahaya peningkatan gula dalam darah. Indeks glikemik merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan makanan dalam meningkatkan gula darah. Makanan dengan indeks glikemik rendah bermanfaat untuk menjaga gula darah tetap stabil. Pada saat menghitung indeks glikemik, makanan dibagi menjadi 3 kelompok, yakni indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Penghitungan ini berdasarkan skala 0 sampai dengan 100. Semakin rendah indeks glikemiknya, maka semakin kecil efeknya dalam meningkatkan gula darah. Berikut ukuran indeks glikemik makanan. Kurang dari 55 berarti memiliki indeks glikemik rendah. 55 sampai dengan 69 memiliki indeks glikemik sedang. Dan lebih dari 69 memiliki indeks glikemik tinggi. Makanan tinggi karbohidrat dan gula dicerna lebih cepat dan cenderung mempunyai indeks glikemik tinggi. Sementara itu, makanan tinggi lemak, protein, atau serat memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya indeks glikemik suatu makanan. Di antaranya adalah: pertama, komponen gula yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak gula di dalam makanan tersebut, maka semakin tinggi indeks glikemiknya. Karena indeks glikemik memengaruhi gula darah, pastinya kandungan gula dalam makanan akan memengaruhi tinggi rendahnya indeks glikemik. Makanan yang cenderung memiliki indeks glikemik tinggi adalah makanan dengan kandungan gula yang tinggi. Karena itu, bagi penderita diabetes, perlu memperhatikan indeks glikemik pada makanan. Itu adalah sangat penting. Yang kedua, cara memasak. Proses memasak akan menyebabkan molekul pati dalam suatu makanan membesar dan menjadi halus. Keadaan ini akan mempercepat laju pencernaan dan penyerapan makanan sehingga meningkatkan kadar gula darah menjadi lebih tinggi. Bila menghitung indeks glikemik, perhatikan cara memasak makanan tertentu. Sebagai contoh, spaghetti yang direbus selama 10 menit memiliki indeks glikemiknya hanya 44. Sedangkan spaghetti yang direbus selama 20 menit, indeks glikemiknya adalah 64. 44 termasuk indeks glikemik rendah, sedangkan 64 termasuk indeks glikemik sedang. Padahal sama-sama bahannya adalah
spaghetti. Yang ketiga, kekentalan serat. Serat yang kental dalam sebuah makanan akan mengubah konsistensi makanan dalam usus menjadi seperti gel. Konsistensi gel ini akan menghambat aktivasi enzim terhadap pati dalam makanan sehingga laju pencernaan melambat dan penyerapan berkurang. 4. Komposisi lainnya. Lemak dan protein akan memperlambat pengosongan lambung. Pengosongan lambung merupakan salah satu proses pencernaan karena makanan akan dibawa ke dalam usus halus dan dicerna lebih lanjut di dalamnya. Mengapa ini penting? Dengan memperlambat pengosongan lambung, makanan akan diserap secara lebih lambat sehingga kadar gula darah yang diserap pun akan lebih sedikit. Termasuk tingkat keasaman. Semakin rendah tingkat keasaman makanan, maka pengosongan lambung juga semakin lambat. Kelima, makanan yang dikonsumsi bersamaan. Anda dapat menurunkan indeks glikemik secara keseluruhan dari menu makanan Anda. Caranya adalah dengan mengombinasikan makanan dengan indeks glikemik yang tinggi dan dengan indeks glikemik yang rendah. Misalnya, mengombinasikan nasi yang indeks glikemiknya tinggi dengan sayuran hijau dan tempe yang indeks glikemiknya rendah. Manfaat mengetahui indeks glikemik makanan. Sangat penting untuk memperhatikan indeks glikemik jika Anda seorang penderita diabetes. Hal ini bertujuan menekan kenaikan kadar gula dalam darah. Berikut adalah manfaat dari mengetahui indeks glikemik suatu makanan. Yang pertama, mengontrol gula darah. Menerapkan diet rendah indeks glikemik sangatlah penting untuk orang dengan diabetes. Karena gula darah yang tinggi berbahaya bagi tubuh. Selain obat-obatan, pengaturan makanan juga menjadi kunci dalam terapi diabetes. Tidak hanya untuk yang sudah terkena diabetes, orang dengan risiko diabetes juga diuntungkan dengan pengetahuan mengenai indeks glikemik ini. 2. Menjaga berat badan ideal. Sebuah penelitian tahun 2015 menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan tinggi indeks glikemik, misalnya gula dan nasi, cenderung mengalami kenaikan berat badan. Sementara itu, diet rendah indeks glikemik membantu menurunkan berat badan. Oleh karena itu, pola makan rendah indeks glikemik bisa menjadi pilihan Anda dalam program penurunan berat badan. Yang ketiga, tidak cepat lapar. Makanan dengan rendah indeks glikemik mengontrol rasa lapar. Makanan tinggi indeks glikemik akan cepat meningkatkan gula darah yang kemudian menyebabkan pengeluaran insulin secara cepat. Keadaan ini akan membuat Anda kembali merasa lapar dengan cepat. Itulah perlunya mengonsumsi makanan dengan indeks glikemik rendah. Agar tidak mudah lapar, terus mengurangi makan, dan akhirnya berat badan bisa terkendali. Yang keempat, efek terhadap kolesterol. Menjalani diet indeks glikemik yang rendah dapat membantu menurunkan kolesterol total. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa makanan dengan indeks glikemik rendah dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan trigliserida, terutama bila dikombinasikan dengan makanan tinggi serat. Menurunnya kolesterol juga dapat membantu mencegah
penyakit jantung. Kelima, mencegah kanker. Konsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi meningkatkan risiko munculnya kanker payudara, ovarium, dan prostat. Hal ini karena gula menjadi asupan makanan bagi sel-sel kanker, sehingga kanker dapat berkembang dengan mudah. Bagi Anda yang memiliki riwayat kanker di keluarga, hal ini bisa menjadi pertimbangan dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Perlu diperhatikan juga bahwa Anda perlu menambah nutrisi dalam setiap makanan, yaitu ada kalorinya, lemaknya, serat, protein, dan vitamin dalam pemilihan makanan sehari-hari Anda. Demikian yang bisa saya presentasikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.